Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Rumianti. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan tak terhingga, di mana di situ Anda memiliki dua kemampuan yang harus Anda kuasai, yaitu yang pertama, Anda harus bisa menentukan apakah barisan itu adalah barisan konvergen ataukah barisan divergen. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa menentukan limitnya jika ternyata barisan itu adalah barisan konvergen. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu deret tak terhingga, di sini Anda juga harus memiliki dua kompetensi yang harus Anda kuasai. Nah, di sini untuk kompetensi yang pertama, Anda harus bisa menentukan apakah deret tak terhingga itu konvergen atau divergen. Kemudian yang kedua, Anda juga harus bisa menentukan jumlahnya atau S jika deret itu adalah konvergen. Oke, jadi hanya berbeda sedikit dengan yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya menentukan limit, maka di sini Anda harus bisa menentukan jumlah. Jadi saya ulangi, di sini ada dua kompetensi yang harus Anda kuasai. Yang pertama, Anda harus bisa menentukan apakah deret tak terhingga itu adalah deret konvergen atau deret divergen. Kemudian yang kedua, jika ternyata deret itu adalah deret konvergen, maka Anda harus bisa menentukan jumlahnya. Nah, di sini untuk poin yang pertama ada definisi yang digunakan, yaitu deret tak terhingga yang dilambangkan dengan sigma atau penjumlahan dari n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari AN. Di sini A-nya bisa diganti B, C dan seterusnya. Ini konvergen dan memiliki jumlah atau S apabila barisan jumlah parsialnya yang dilambangkan dengan ini adalah lambang dari barisan kurung kurawal. Di sini jumlah kita samakan dengan S, parsial kita lambangkan dengan N. Seperti itu. Konvergen ke S. Nah, bisa juga dituliskan dengan sigma di sini N sama dengan 1 sampai tak terhingga dari AN sama dengan kita jumlahkan. Di sini N-nya berasal dari 1, jadi A1, kemudian N-nya akan terus bertambah menjadi A2 ditambah A3 dan seterusnya sampai tak terhingga. Ini sama dengan limit N menuju tak terhingga dari Sn-nya, dari jumlah parsialnya. Ini sama dengan S. Seperti itu. Jadi Sn adalah jumlah parsialnya, kalau S itu adalah jumlahnya. Nah, di sini jika ternyata barisan jumlah parsialnya divergen, jadi Sn-nya divergen, maka deretnya divergen. Kalau deret itu divergen di sini, maka tidak memiliki jumlah. Nah, seperti itu. Ini adalah bagian yang pertama. Untuk poin yang ke-1, jadi untuk kompetensi yang ke-1. Nah, selanjutnya di sini Anda juga bisa menggunakan namanya uji umum divergensi.
yaitu di sini bunyinya jika deret tak terhingga sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari AN konvergen, maka limit n menuju tak terhingga dari AN itu sama dengan 0. Jadi secara ekuivalen di sini jika limit n menuju tak terhingga AN tidak sama dengan 0, maka deretnya divergen. Oke. Ini adalah bunyi dari uji umum divergensi atau yang biasa disebut dengan uji suku ke N. Yang bunyinya jika deret tak terhingga AN itu konvergen, maka limit N menuju tak terhingga dari AN itu sama dengan 0. Kemudian secara ekuivalen bisa kita katakan jika limitnya AN tidak sama dengan 0, maka deretnya adalah divergen. Itu untuk yang uji umum divergensi untuk menguasai untuk yang bagian pertama, poin yang pertama. Untuk poin yang kedua di sini menentukan jumlahnya jika deret itu konvergen. Jadi Anda di sini harus menguasai linearitas deret konvergen. Di mana bunyinya jika sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari AN, kemudian sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari BN, keduanya konvergen, dan C itu sama dengan konstanta, maka yang pertama di sini sigma n menuju 1 sampai tak terhingga dari CAN itu sama dengan C dikalikan sigma dari n menuju 1 sampai tak terhingga dari AN. Di sini konvergen juga. Oke. Kemudian untuk poin yang kedua, sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari AN plus BN itu sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga AN ditambahkan sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga BN. Jadi keduanya juga konvergen. Seperti itu. Nah, di sini saya ulangi lagi, untuk menguasai poin yang kedua atau kompetensi yang kedua, Anda harus mampu menguasai linearitas deret konvergen, di mana di sini ada dua bunyinya. Yang pertama, jika di sini deret AN dan deret BN keduanya konvergen dan C di sini adalah suatu konstanta, maka poin yang pertama adalah deret di sini CAN itu adalah C-nya konstanta, jadi dikeluarkan dikalikan AN. Maka deret CAN di sini juga adalah deret konvergen. Kenapa? Karena AN-nya konvergen, jadi dikenakan konstanta dia tetap konvergen. Kemudian poin yang kedua, penjumlahan dari AN dan BN, AN-nya adalah konvergen, BN-nya adalah konvergen, jadi penjumlahan dari keduanya juga konvergen, seperti itu. Jadi ini adalah materi yang pertama, di mana Anda harus bisa menentukan apakah deret itu adalah deret konvergen atau divergen. Kemudian Anda harus bisa mencari jumlahnya jika ternyata deret itu adalah deret konvergen. Oke, selanjutnya untuk materi yang kedua, masih dalam topik bahasan 9.2 di sini. Poin yang kedua adalah contoh dari deret tak terhingga.
Jadi untuk di poin 9.2 di situ ada dicontohkan 3 deret. Yang pertama ini adalah deret geometri. Kemudian yang kedua adalah deret harmonik. Sedangkan yang ketiga adalah deret mengecil atau collapsing series. Oke. Nah, di sini adalah 3 contoh yang dipaparkan atau dijelaskan di poin 9.2, yaitu yang pertama adalah deret geometri, kemudian yang kedua adalah deret harmonik, dan yang terakhir adalah collapsing series. Nah, di sini untuk deret geometri bentuknya ini adalah sigma n menuju 1 sampai tak terhingga dari di sini a r n min 1. Nah, ini adalah bentuk dari deret geometri. Kemudian untuk deret harmonik bentuknya adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga. Kita tuliskan bentuknya di sini dari 1/n. Ini adalah untuk yang harmonik. Kemudian yang terakhir di sini bentuknya itu adalah menggunakan, biasanya untuk deret collapsing series ini menggunakan dekomposisi pecahan parsial. Nanti akan lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal saja. Oke. Di sini menggunakan dekomposisi pecahan parsial. Nah, di sini yang harus Anda lakukan adalah tadi kaitannya Anda harus bisa menentukan apakah dia divergen ataukah konvergen. Selanjutnya di sini ada kaitannya dengan jumlah. Jadi di sini kita lihat sebelum ke jumlah Anda harus bisa menentukan jumlah parsialnya, yaitu Sn. Jadi di sini untuk deret geometri Sn-nya adalah A min A R pangkat N per 1 min R. Seperti itu. Nah, karena dia di sini sudah diturunkan, saya langsung ambil saja rumusnya. Anda bisa melihat buku Parcel dan Farmboard untuk melihat penurunannya seperti itu. Nah, di sini Sn adalah sama dengan A min A R pangkat N per 1 min R. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, R-nya itu kurang dari, harga mutlak dari R-nya itu kurang dari 1. Kemudian di sini R-nya itu sama dengan R-nya, harga mutlak R-nya lebih besar daripada 1, atau R-nya sama dengan minus 1. Jadi di sini ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Untuk poin yang pertama, jika R-nya di sini R-nya kurang dari 1, R yang di sini maupun yang di sini kurang dari 1, maka di sini limit N menuju tak terhingga dari R pangkat N itu sama dengan 0. Seperti itu. Jadi R pangkat N ya ini sama dengan 0 jika R-nya kurang dari R yang di sini kurang dari 1. Kalau R pangkat 0, R pangkat N ya sama dengan 0, di sini 0, maka di sini poinnya hilang. Jadi bagian di sini hilang, jadi tinggal yang bagian depannya. Jadi di sini berubah menjadi S-nya. Tadi kan dibilang ya, jadi S itu sama dengan limit N menuju tak terhingga dari Sn itu sama dengan jadi limit N menuju tak terhingga dari A min A R pangkat N per 1 min R itu sama dengan A per 1 min R.
karena ini sudah hilang. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang poin yang kedua, jika R-nya di sini lebih besar daripada 1 atau R-nya sama dengan -1, maka di sini kita tuliskan, maka barisan Rn-nya itu sama dengan divergen. Makin lama makin seperti itu. Kalau dia divergen, maka di sini kita tulis di bawahnya ya. Di sini jadi deretnya divergen. Oke. Seperti itu. Ini deretnya konvergen. Oke. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi. Jadi untuk deret geometri, biar lebih mudah memudahkan Anda, itu ada dua kemungkinan. Jika R-nya itu kurang dari 1, harga mutlak dari R-nya kurang dari 1, maka deret itu adalah deret divergen. Maaf, deret konvergen, seperti itu. Kemudian jika R-nya itu lebih besar daripada 1 atau R-nya sama dengan -1, maka deretnya itu adalah deret divergen. Seperti itu. Jadi di sini ini adalah jumlah parsialnya dari sini, dari penjumlahan di sini, penjumlahan dari deret geometri. Jadi Anda menjumlahkan di sini, kemudian dari sini Anda mencari limitnya. Jadi limitnya ketemu ini. A-1 per R. Jadi S-nya itu sama dengan limit dari Sn itu sama dengan A-1 per R. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, untuk deret harmonik, jadi langsung saja di sini bentuknya adalah 1 per N. Nah, di sini jadi Sn-nya jika Anda menjumlahkan secara terus-menerus, maka N-nya di sini semakin lama semakin bertambah tanpa batas. Jadi dia makin lama makin bertambah dan makin bertambah tanpa batas. Maka dengan kondisi demikian, di sini deretnya Tunggu Bunda. divergen. Mana tandanya? Oke sayangku. Iya. Jadi harap maklum ya, karena kita bekerja dari rumah, jadi ada gangguan sebentar seperti itu. Selanjutnya di sini untuk yang terakhir, jadi untuk harmonik itu otomatis dia divergen karena Sn-nya dia makin lama makin besar tanpa batas. Seperti itu. Nah, untuk deret collapsing Anda harus mengerjakannya terlebih dahulu. Nah, agar ini adalah materi yang kedua. Materi yang kedua di sini adalah membahas tentang contoh dari deret tak terhingga, di mana di sini ada 3 yang harus Anda kuasai. Yang pertama adalah deret geometri, kemudian yang kedua adalah deret harmonik, kemudian yang ketiga adalah deret collapsing series. Seperti itu. Sepertinya semakin tidak bisa, jadi saya mungkin harus mempercepat materi ya, karena gangguannya sudah mulai datang. Itulah salah satu hambatan jika bekerja dari rumah, tetapi jangan dijadikan sesuatu yang memberatkan. Iya. Oke. Selanjutnya adalah contoh soal yang pertama. Jadi di sini saya mengambil saja soal dari buku kalkulus untuk parsel. Soal yang nomor 1 di sini halaman 79. Maaf, di sini betul halaman 79 nomor 1, dan kita cari yang paling mudah saja ya biar waktunya menghemat. Di sini sigma K sama dengan 1 sampai tak terhingga dari 1/7 pangkat K. Seperti itu. Jadi harap maklum ya, karena mungkin kondisinya sudah tidak terpecahkan. Jadi di sini kita langsung saja, K-nya mulai dari 1 sama dengan 1/7 ditambah
1/7. Di sini pangkat K-nya menjadi 2. Selanjutnya 1/7, di sini K-nya berubah menjadi 3. Jadi di sini ya, K yang pertama K1 di sini 1 tidak perlu saya tulis. Kemudian K2 di sini 1/7 pangkat 2. Kemudian K-nya 3 di sini pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Di sini bisa ditulis ya. Jadi ini adalah 1/7 ditambah, saya buka lagi 1/7 ditambah 1/7 dikalikan 1/7 pangkat 2 dan seterusnya. Jadi ini sama dengan A ditambah A pangkat R ditambah AR pangkat 2 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada bentuk seperti ini adalah deret geometri. Seperti tadi ya, yang dilambangkan dengan N sama dengan 1 sampai tak terhingga AR N-1. Seperti itu. Jadi di sini langsung saja di sini untuk A-nya sama dengan 1/7, kemudian R-nya sama dengan 1/7. Buka lagi catatan tadi untuk yang poin kedua. Kalau dia deret geometri, kemudian R-nya di sini kurang dari 1, maka S-nya itu sama dengan A per 1 min R. Seperti itu. Jadi sama dengan S-nya itu sama dengan A-nya di sini adalah 1/7. Kemudian di sini 1 min 1/7. Jadi di sini 1/7, di bawah disamakan penyebutnya menjadi 7. 7 dikurangi 1 6. 6/7. Jadi sama saja 1/7 dikalikan 7/6. Jadi ada yang bisa ditulis. Oke. Jadi untuk soal yang pertama ini menentukan apakah deret itu adalah deret konvergen dan divergen. Kalau dia deret konvergen maka berapakah jumlahnya. Jadi ini biar terlihat ya, di sini sudah, di sini adalah konvergen jawabannya. Seperti itu, dengan jumlahnya S itu sama dengan 1/6. Nah, untuk lebih jelasnya di sini silahkan latihannya. Latihannya di sini ada 2 soal biar lebih mudahkan Anda. Soal yang pertama itu soal nomor 2, kemudian soal yang latihannya soal nomor 2 dan soal nomor yang agak mudah nomor 5. Seperti itu. Nah, ini adalah materi yang terakhir, jadi silahkan dikerjakan latihan nomor 2 dan nomor 5 untuk buku Parsel dan Funboard halaman 79. Seperti itu. Jadi silahkan dikerjakan, silahkan dipelajari dan saling diskusi. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf dengan gangguan yang telah terjadi tadi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.